Halo guys, Em, ini pertama kalinya saya melakukan rekam rekam eh, apa rekam video ya, rekam wajah saya. Pak, suaranya kedengaran jelas? Oke, saya anggap kedengaran jelas ya. Oke, em, seperti yang akan saya tulis di judul video tadi, judulnya sama. Apakah kalian tidak merasa lelah dengan keadaan Indonesia yang seperti saat ini, sekarang ini, seperti yang kita bayangkan? Rupiah begini, rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Gue sih prefernya agak ya menyebutnya proyek gitu. Proyek makan berbisnis. Wah, bukan program. Jadi proyek Pansnya udah di awal dulu dari proyek. Proyek makan bergizi gratis ini dalam temuan liputan kita ternyata banyak dinikmati oleh pendukung dan orang-orang terdekat Presiden Prabowo. Waduh. Pak Dia menyampaikan kalau pihak tentara itu sebenarnya nggak siap untuk menyiapkan dapur. Oleh karena Jika melihat rekaman CCTV yang beredar, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor memang seperti sudah mengincar Andri secara spesifik. Hal ini karena pelaku sampai memutar balik motornya untuk memastikan profil korban. Setelah menyiramkan air keras, pelaku langsung melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya barang milik
apa-apa yang mendorong kami untuk terus berjuang dan terus berada di dalam kancah politik dan menawarkan diri kami untuk memimpin dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto masih kembali menjadi sorotan publik. Kali ini karena seringnya Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Berapa sering sih Presiden kita ke luar negeri? Dan apa saja yang dilakukan di mancanegara ya? Sejak menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo setidaknya melakukan 26 kali rangkaian perjalanan dinas luar negeri ke 29 negara. Saya katakan mereka sadar atau mereka teks asing. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit, tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menampung warga Gaza yang terdampak perang di Indonesia. Hal itu Jadi gini Pak, dalam setiap kesempatan wawancara, kami punya tradisi untuk membuka kesempatan bagi netizen titik pertanyaan. Ini kami lakukan juga waktu dapat kesempatan diskusi dengan Bapak di Lebaran tahun lalu. Iya. Nah, dalam hari ini Pak, kita buka di kurun waktu 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1 siang. Ada masuk sekitar 600 pertanyaan dari netizen, dan yang terbanyak 18% ini memang soal MBG. Itu. Nah, banyak Pak yang curhat soal MBG. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak nggak pengen terima laporan ABS, mudah-mudahan Bapak juga sudah sering dengar laporan-laporan tidak menyenangkan terkait MBG ya Pak, yang mulai dari mungkin isu markup bahan baku sampai mungkin selama Ramadan ini ada yang dibagi dalam kondisi mentah tapi dikeluhkan higienitasnya. Nah, tadi mungkin ya concern kita ya di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini, dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak Sehari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, salah satu pembantunya, Yusril Izzah Mahendra yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, menyebut tragedi kerusuhan 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu diucapkan Yusril pada hari pelantikannya pada 21 Oktober 2024. Sehari kemudian, Yusril meluruskan ucapannya itu. Menurut dia, tragedi 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat karena pada masa itu tak terjadi genosida atau pembersihan etnis. Pernyataan itu memang bisa diperdebatkan, tapi ada satu peristiwa dalam rangkaian tragedi 1998 yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2006 dinyatakan sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. di
Di tengah semua dana lagi dipangkas-pangkasin pemerintahan Presiden Prabowo, gegara efisiensi anggaran, DPR RI malah berulah Tribunars. Hari Sabtu 15 Maret 2025, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah diam-diam rapat di Fairmont, sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Gimana rakyat nggak marah coba? Nah, mereka waktu itu rapat buat jadi kali ini saya berbicara bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada penonton saya luar negeri, if there's any foreigner watching this, you can check the subtitle. Ya. Kalian bisa pakai subtitle kok. Jadi saya sekarang mau bahas keadaan Indonesia tercinta kita ini, negara tempat saya lahir, tinggal, hidup, dan menjalani hidup. Ya. Jadi yang pertama kita tahu, keadaan Indonesia itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Seberapa tidak baik? Saya sendiri tidak yakin. Tapi dari banyaknya berita yang beredar, mulai dari merosotnya harga rupiah terhadap dolar, kemudian korupsi yang ya merajalela, keadilan atau tepatnya hukum di Indonesia itu masih simpang ya, belum rata, lebih terasa seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian saya ingin membahas sekiranya sedikit lebih banyak tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang orang yang biasa, warga biasa, yang sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Dan mungkin banyak dari kalian, saudara dan saudari saya setanah air, merasa bahwa kita tidak bisa mengubah apapun. Itu tidak sebenarnya benar ya. Kita tetap bisa mengubah. Karena kita rakyat, ini negara demokrasi, yang berarti keputusan tertinggi dan berada di rakyat, kita semua, kita yang mengerti. Jadi kita akan belajar bersama-sama untuk tahu lebih banyak sekiranya apa ya, dan mengapa atau bagaimana dan harus apa ya. Jadi ini adalah mungkin bisa disebut intro awal dari channel saya. Dan kemudian kalau kalian bertanya-tanya kenapa saya memakai masker, kalian mengertilah mungkin untuk sebagian dari kalian yang mungkin mengerti dalam dunia digital, perkembangan teknologi itu sangat pesat, terutama sekarang di dunia artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, AI ya, singkatnya AI. Karena AI itu kan dia sangat menurut saya bukan sepenuhnya berbahaya sih, cuman jika disalahgunakan dan berada di tangan yang salah, AI itu sudah dapat dipastikan akan menyebabkan kejadian buruk. Bahkan menurut saya itu adalah alat yang bisa membuat atau mengubah persepsi orang lain, seperti mesin fitnah ya, mesin fitnah. Saya berani berkata begitu ya. Oke. Jadi singkat saja untuk intro saya awal ini, saya akan membuat video lagi, dan
seterusnya setelah itu mungkin saya akan ya sekedar ingin bermain saja untuk dia bermain tentu. Dari saya pembahasannya bebas ya. Soalnya saya senang eksplorasi dan belajar lebih banyak apapun. Oke, jadi mungkin segini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai nanti.